Pas kita masuk tenda nih, tiba-tiba petir bro. Ini petir jujur aja, gue selama naik gunung ya kan, baru kali itu yang namanya ngerasain petir itu saling bersahutan guys. Bunyinya itu tuh gue punya pengalaman ya, gue mau sharing. Ini pengalaman gue terjadi waktu SMA di Gunung Cermai guys. Lebih tepatnya kelas 3 sih. Jadi saat itu kita kelas 3 dan masuk ujian akhir sekolah guys. Jadi udah gitu kan. Nah gue punya temen ya, sebutin kayak temennya, gak usah disebutin deh ya. Jadi sobat deh, dia sobat gue ya. Sampai sekarang kita masih sering berhubungan. Ya baik banget anaknya ya. Jadi dia tuh punya bisa dibilang ceng-cengan atau apa ya, dia suka sama cewek dan dia pengen sebelum kita lulus gitu kan. Nah jadi katanya kalau kita lulus kan kita bakal misah loh, jadi susah kan ketemu lagi. Jadi sebelum kita lulus dia bisa ngasih sebuah persembahan yang keren gitu. Intinya mah nembak ya kan, tapi dengan cara yang agak beda, yaitu ngasih bunga edelweiss ya. Ini jangan ditiru ya, ini gue lagi nakal-nakalan di pas SMA ya. Dia pengen ngasih bunga edelweiss. Oke. Dia utarakan maksudnya itu ke gua karena dia tahu gue itu suka naik gunung ya, khususnya naik gunung Cermai. Jadi dia minta ayolah Jat ya, kita bareng gitu ke sana, kita ambil edelweiss kata dia. Ya gue sebagai teman udah pasti nggak mungkin bilang enggak kan. Bahkan itu sebenarnya posisi lagi UAS gitu, gue jabanin. Oke. Ada hari kosong udah kita langsung berangkat kata gue. Nah akhirnya lah kita berangkat tuh ya, habis Jumatan kalau nggak salah sih. Kita berangkat ke Cermai dan dia kaget karena cuma berdua bro. Jadi dia kira nanti kita bakal ketemu lagi orang ya kan, teman gue misalnya di pintu masuk Cermai, tapi ternyata cuma berdua. Jadi kita berdua dan itu bukan lagi musim pendakian, jadi posko pun nggak aktif, kita nggak lewat posko, kita langsung masuk aja jalur gitu kan. Kita nggak ada daftar, kita nggak tercatat dan apa-apa, kita langsung masuk aja jalur. Dan ini jangan ditiru guys, ini hike race ya, hike race. Akhirnya kita jalan masuk ke hutan Cermai, kita mulai mendaki, kita berdua terus. Dan jujur aja gue harus jujur bahwa dia memang secara fisik karena nggak pengalaman ya, belum bisa ngimbangin. Akhirnya gue udah punya target harusnya di posko keberapa untuk buka tenda, tapi kita nggak sanggup, dia nggak sanggup untuk ngimbangin. Akhirnya oke, kita putusin bermalam, bukan di posko, di jalur ya, di setapak pendakian itu. Kita cari pinggirannya, kita sedikit babat semak dikit, kita buka tenda ya, tenda dum. Nah kita buka tenda di situ. Nah dimulai di sinilah kejadiannya guys. Pas kita masuk tenda nih, tiba-tiba petir bro. Ini petir jujur aja, gue selama naik gunung ya kan, baru kali itu yang namanya ngerasain petir itu saling bersahutan guys. Bunyinya itu tuh bukan 5 atau 10 detik, cuman 3-4 detik langsung jedar. Hitungan 3 jedar, terus menerus guys. Bener-bener gak kehitung petirnya. Hujan lebat banget, angin. Itu di situ tuh gue benar-benar ngerasa pasrah. Karena apa? Pertama, Gunung Cermai, gue yakin gak ada satupun orang yang lagi ada di Gunung Cermai guys. Gak ada yang mendaki. Itu bukan musim pendakian dan anak SMA semua lagi ujian ya, dan memang bukan musim pendakian. Dan gue juga udah ngeyakinin ke teman gue itu kalau misalnya edelweiss itu nggak mekar karena itu musim hujan guys. Jadi ya kurang kena matahari gitu, yang gue tahu sih gitu ya, sorry kalau gue salah nih. Nah pengalaman gue itu nggak lagi mekar, jadi nggak bagus gitu kan edelweissnya. Nah akhirnya
itu hujan lebat banget dan petir ya, kilat, itu bener-bener gue kayak di foto-foto yang di panggung besar gitu, jadi bersahutan, suaranya bener-bener ngeri banget ya kan. Hujannya besar banget. Pilihannya gimana guys? Kalau kita keluar, jalur pendakian itu jadi jalur sungai ya, karena mereka itu semacam apa namanya, agak cekung ya, jadi itu banjir kan. Gue untung agak tinggi sedikit dan bukan di pos, yang mungkin kalau di pos di tempat landing kita bakal kebanjiran gitu. Jadi itu agak tinggi sedikit dan air itu masuk ke jalur gitu kan. Air tuh mengalir di jalur guys, air mengalir di jalur. Nah kalau kita keluar itu bukan dekat apa, bukan di, enggak apa, masih jauh dari puncak dan juga udah jauh dari bawah gitu. Jadi butuh waktu mungkin 5 sampai 8 jam kalau kita mau turun ke bawah, dan kondisinya kayak gitu kayaknya agak mungkin, dan kita minta tolong nggak mungkin ada yang dengar kan. Ya itu udah bener-bener di tengah cermai gitu. Nah dan di dalam sekalipun apa memang aman guys ya, kita nggak aman gitu. Dan kita mindahin tenda itu riskan karena apa, petirnya itu banyak banget gitu. Jujur aja gue takut kalau gue keluar ya kan, tiba-tiba ada petir ya, walaupun gue nggak kena tapi di situ ada percikan air, kita bakal kesetrum kan. Jadi gue mutusin kita dalam tenda aja, walaupun dalam tenda itu nggak aman karena apa, di sekeliling kita itu ada pohon-pohon. Kalau seandainya satu pohon besar yang di dekat kita dan kebetulan itu kena petir, tumbang, itu bisa nimpuk tenda pasti kan. Nah di situ pelajaran berharga buat kita ya, bener-bener gue khususnya ya pasti dia juga lah ya kan ya, karena gue ngerasain sendiri nih. Yang gue rasain bener-bener gue kecil banget pada saat itu. Bener-bener manusia itu nggak ada yang pantas disombongin guys, bener-bener nggak ada yang pantas buat disombongin. Bener-bener kita nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener nggak berkutik. Keluar usaha kita resiko tinggi, kita diem pun tetap punya resiko. Oke guys, jadi intinya waktu itu ya gue sadar kalau misalnya manusia itu kecil banget guys. Jadi memang kita gak pantas untuk sombong. Cuma dikasih hujan ya, angin sama petir aja kita bisa untuk gak berkutik, benar-benar gak berkutik. Jujur aja gue di situ benar-benar sadar. Kemudian gue putusin ya, teman gue nanya tuh gue gini, Jat, kita harus gimana Jat? Dan dia orang yang jujur, dia bilang, ini gue nangis Jat deh, gue kayak gini ya kan, gue pengen nangis. Nah dalam hati ya gue juga sebenarnya takut kan, cuman di saat itu ya karena yang dianggap lebih pengalaman itu gue coba bersikap tenang ya, dan dia juga sebenarnya mungkin mau coba untuk tenangin gue juga. Dia nanya, Jat, kita kudu gimana nih? Nah dan jujur nih, akhirnya gue cuma bisa bilang, udah mending kita sekarang sholat ya kan, terus kita doa. Cuma itu yang bisa kita lakuin. Akhirnya kita sholat ya di dalam tenda. Dan jujur gue sampai menitikan air mata waktu pas sholat itu. Benar-benar gue ngerasa kecil banget ya, bukan cuma sekedar takut sebenarnya, tapi gue ngerasa terharu karena human is with anything lah, bukan sesuatu yang big, dan kita memang
kecil banget kalau dibandingin sama alam semesta ya, apalagi sama sang pencipta gitu guys. Mudah-mudahan kisah ini bisa ada inspirasi ya, intinya gitu. Manusia nggak pantas untuk sombong ya, kita itu kecil. Oke, terima kasih. Please subscribe karena ini masih baru ya, supaya gue semangat lagi buat sharing ataupun bikin konten ya, dan mudah-mudahan sih ya ada manfaatnya gitu dan juga menghibur. Terima kasih.